Halo Kak, Halo, taruh, taruh. oke oke. Ya, Oke, muncul. Selamat pagi Kak, gimana kabarnya ini? selamat pagi. Baik, Di kota ya apa ya begini. Kak ini Kak? Aku saat ini lagi kuliah di Valencia. Oh di Valencia, oh Spanyol. Oke oke oke. Mhm. Itu kuliahnya Lagi masih kuliah lagi. lanjut ke perawatan juga atau lain jurusan? Aku ngambil perawatan luka. Oh gitu, basic awalnya tetap harus perawat juga ya itu ya? Baru lanjut di perawatan luka gitu. Kayak kursus gitu atau sekolah sih? Sebenarnya sih, sebenarnya sih di sini kalau perawatan luka itu boleh dokter, boleh Heeh. perawat, sama boleh podologo. Podologo itu Oh. apa ya kalau bahasa Indonesia? Podologia itu apa yang urusannya sama kaki-kaki gitulah. Oh ya ya, berarti kayak keterampilan tambahan itu ya, Mm-mm. nah, lanjutan gitu ya. Oke, mungkin kita awali dari itu kali Kak. Dulu ceritanya gimana, latar belakang asal mulanya dulu deh. Aslinya dari mana kok bisa sampai ke Spanyol tuh gimana ceritanya itu Kak? Aslinya itu aku bingung ya ngejelasinnya ya. Tapi yang jelas aku itu pernah tinggal aslinya orang Jawa, Jawa Heeh. Tengah, keluarga Oh dari Jawa Jawa Tengah, Tengah. di Terus mana Kak? Jawa Tengahnya di mana? iya, aku aslinya orang tua dari Purworejo. Oh di Purworejo, ya ya ya. Heeh. Hmm. Terus tapi aku nggak besar di sana. Aku Mm-mm. besarnya di Lampung sama di Bogor. Oh jadi udah mix mix nih. Besarnya di Iya, Lampung sama makanya Bogor ya. Heeh. Jawa banget juga enggak. Heeh. Karena udah ke Lampung juga gitu ya, udah ke Bogor. Udah ke Lampung, udah ke Bogor juga. Tapi orang tua dua-duanya asli Jawa, Jawa Tengah. Mm-mm. Sekolah mulai di Aku Lampung sekolahnya ya Lampung, Bogor, Jakarta. itu sampai di jenjang pendidikan SMA atau sampai kuliah. Sampai kuliah, aku kuliah di Jakarta. Oh, kuliah keperawatannya di Jakarta. Akpernya, akpernya di Jakarta, Heeh. S1-nya di Depok. Oh gitu. Di mana Kak dulu Kak? Waktu di Jakarta, waktu akpernya Akpernya Akper Cikini. di Cikini, terus lanjut lagi ngambil Hmm. S1 gitu ya, Hmm. transfer. Tapi di Depok. Hmm. Nah, Depok. sampai ke bisa sampai ke Spanyol itu gimana ceritanya itu, Kak? Ke Spanyol itu sih sebetulnya awal mulanya karena suamiku kan kerja di sini. Ah, Terus dia nanya, kamu mau ikut nggak gitu? Karena kan ya tahu sendiri ya namanya kalau kita udah berumah tangga terus jauh-jauhan itu ah. kan pasti masalah ada aja ya. Iya iya. Jadi ngikut Nah, gitu ya. jadi akhirnya ngikut. Tadinya tuh Eh, dengan pikiran nggak bukan mau jadi perawat dulu di ah, sini. Pokoknya yang penting ikut suami aja dulu dah iya. gitu. Nah, terus karena di sini kan aku memang pada dasarnya orang yang aktif ya, nggak bisa diem Mm. lah aku orangnya gitu. Oke oke. Jadi akhirnya aku cari lah cara gimana caranya supaya aku bisa jadi perawat di sini gitu. Karena memang keperawatan itu pada dasarnya aku suka dengan keperawatan. Pada saat ngelihat, ya mungkin kalau teman-teman perawat ya udah tau lah. Pada saat ngelihat pasien ya sembuh gitu, terus Ya, pulang gitu tuh kayak kan ada ada kebanggaan kenikmatan sendiri. Iya, tersendiri gitu benar-benar. kan. Nah, jadi itu yang aku kangen gitu. Nah, terus akhirnya ternyata prosesnya itu tidak gampang karena harus ada melalui proses namanya penyetaraan ijazah. Oke, di Spanyol itu, jadi kalau kita masuk untuk kerja di situ, tidak bisa langsung kerja, harus disetarakan dulu gitu ya. Ya, harus disetarakan Ah, ijazah dulu. Nah, karena prosesnya ini panjang dan lama, jadi mm-mm. akhirnya sementara itu aku juga belajar untuk jadi asisten perawat di sini. Sebutannya apa kalau asisten perawat di situ itu, Kak? Kalau di Ya di Spanyol sini itu dibilangnya auxiliar auxiliar de auxiliar ya. enfermería. Itu Mm. kalau kita di Indonesia berarti setara kayak apa ya, SPK gitu nggak sih? Atau diploma? Eh, kalau di sini kalau di sini itu jadi dia apa ya?
kayak mungkin SPK kali ya kalau di SPK ya, Indonesia ya, karena dia setara ya, SMA setara gitu. SMA ya. Oke, lanjut Kak, gimana Kak tadi? Nah, terus jadi apa namanya, penyetaran ijazah itu prosesnya kan panjang ya. Heeh. Aku untuk penyetaran ijazah itu butuh 3 tahun 4 bulan untuk benar-benar disetarakan ijazahnya. Dari awal berproses itu sampai dia benar-benar bisa kerja 3 tahun. Wih, lama juga ya. Apa aja itu Kak yang dilewati selama 3 tahun itu? Nah, jadi berkas itu yang pasti, yang pertama itu yang pertama dan utama, dan sebetulnya itu salah satu kesalahanku ya, karena aku nggak ngerti. Itu salah satu syarat berkas yang harus dipenuhi adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa. Bahasanya Inggris atau apa kalau di Spanyol? Bahasa Spanyol. Sertifikat bahasa Spanyol. Iya. Ada tahapannya nggak itu sertifikat Spanyol? Kalau kayak mereka di Jerman kan ada B1, B2, A1, A2 gitu. Nah, kalau di Spanyol gitu juga? Ada, minimal B2. B2, tapi bahasa Spanyol gitu ya? Oke, sertifikat bahasa. Itu didapat bisa di Indonesia juga? Atau harus di sertifikatnya punyanya Spanyol? Nah ini dia, ini salah satu kesalahanku karena aku kurang informasi pada saat itu. Jadi aku kan dia bilang, kan aku waktu itu sempat nanya, ini sertifikatnya sertifikat apa? Dia bilang EOI atau universitas. Jadi kan akhirnya aku ngambil kursus di universitas, karena aku posisinya di provinsinya Cantabria, jadi aku ngambil di Universitas Cantabria. Nah ternyata sertifikat itu nggak berguna. Nggak bisa dipakai gitulah istilahnya. Jadi aku harus ikut ujian, namanya ujian DELE Cervantes. DELE itu Cervantes. Yang diakuin. Oke, itu untuk masih terkait bahasa ini ya, sertifikat bahasa masih ya? Itu baru bahasa. Itu baru bahasa. Nah, jadi waktu itu aku salah. Jadi aku prosesnya aku udah masukin berkas, terus dapat surat lah dari apa ya? Ntar dulu, aku kadang-kadang suka lupa bahasa Indonesia ya, sorry. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikannya versi Spanyol tapi ya ini ya. Iya, Kementerian Pendidikannya di sini. Nah, itu dibilang sertifikat bahasamu yang bisa diakuin sama sini tuh yang ini disebutin sama dia. Nah, akhirnya aku harus ikut ujian lagi nih yang DELE Cervantes tadi. Gitu. Cervantes sebetulnya ada juga, kalau mau ujian di Indonesia ada. Kalau nggak salah pada saat itu ya aku cari informasi itu kalau di Indonesia itu dilakukannya di kedutaan Spanyol di Indonesia. Di Jakarta ya itu ya? Di Jakarta ya. Iya. Sama sekarang kalau mau nyari informasi, kalau nggak salah sekarang ada di Nebrija. Di Nebrija. Tulisannya Nebrija. Itu kayaknya di Indonesia juga, di Jakarta udah ada juga. Oke. Itu informasi terkait untuk kerja apply ke Spanyol gitu. Bukan, ujian bahasa ujian ini. Bahasanya. Ujian bahasa. Oh ya. Itu di Jakarta semua ya tapi ya. Jakarta. Nah itu Jakarta, kakak. yang aku tahu Jakarta. Itu, yang kakak di Spanyol tadi. Setelah ujian ini baru berhasil, yang kedua kalinya berarti syarat itu baru terpenuhi. Itu juga masih nunggu lagi. Oh gitu, masih lagi. Kalau yang pertama tadi berapa lama itu Kak? Yang di universitas tadi berapa bulan atau hitungan tahun juga? Yang kakak sempat yang ditolak itu kan sebenarnya aku udah punya sertifikat B2 pada saat itu. Nah, terus dari ditolak itu akhirnya aku ujian yang Cervantes itu ternyata gagal. Oke. Ujian Cervantes itu juga ribet. Oke. Baru yang kedua baru ini ya berhasil. Dan totalnya tadi untuk yang bahasa ini aja untuk sampai lulus di tahapan itu 3 tahun itu tadi atau enggak di bawah itu aja? 3 tahun tuh sama ujian yang lain-lainnya juga. 3 tahun. 3 tahun. Berarti prosesnya ya. Iya. Jadi aku total itu mulai dari aku datang
Heeh. Terus sampai aku kan harus kursus bahasa dulu kan, kursus bahasa dulu yang biasa dulu kan. Karena kan aku juga butuh untuk berinteraksi dengan mereka kan, orang-orang sini. Ya, untuk Gitu. lingkungan lah gitu ya. Nah, itu aja aku mungkin sekitar 2 tahunan lah itu untuk sampai aku benar-benar udah bisa komunikasi sama mereka. Sambil aku juga cari untuk sertifikat bahasanya. Jadi selama 2 tahun itu sambil belajar juga itu gitu ya. Itu untuk bahasa. Selain bahasa tadi apa lagi Kak? Untuk syaratan ke tahap sampai ke ini. Selain itu ujian apa lagi penyetaraan lainnya? Kalau penyetaraan itu sih sebetulnya cuma berkas ya, jatuhnya tuh cuma berkas-berkas aja. Jadi berkas yang diperlukan itu yang pasti ijazah. Ijazah, Ijazah itu harus ditranslate ke dalam bahasa Spanyol. Kalau dulu aku kan harus mulai dari legalisir dari kampus, terus ke Kemenkumham, Kemenlu. Cuman kalau sekarang proses yang itu udah bisa dipotong Kompas, langsung di apostil. Apostil itu apa itu? Apostil itu kayak cap dari Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Nah, mulai dari situ udah bisa langsung translate ke dalam bahasa Spanyol. Spanyol. Itu lebih pendek lah prosesnya. Jadi jatuhnya cuma apostil terus langsung ke bahasa Spanyol. Berarti nggak usah pakai kayak mereka di mana ya, di Eropa lainnya itu harus pakai penerjemah tersumpah gitu. Berarti nggak usah ngelewati itu lagi ya. Langsung ke apostil ini aja. Iya, apostil itu bahasa kita dulu, bahasa Indonesia dulu. Habis itu baru diterjemahkan. Oh gitu. Cuma lebih maksudnya kalau mereka yang lain gitu kan proses ininya ada sendiri nih untuk menerjemahkan ininya. Kalau ini langsung di sini di proses apostil ini ya. Lebih cepat gitu ya. Jadi kalau aku dulu ya, dulu tuh cap kampus. Oh iya, tergantung dulu kampusnya kampus negeri apa kampus swasta. Oh gitu, ada perbedaannya? Beda. Kalau swasta? Kalau swasta harus ke Dikti dulu. Kemendikti. Harus dicap dulu dari Dikti yang menyatakan bahwa memang kampus kita itu kampus yang terdaftar di Dikti. Oh ya. Jadi harus ada legalisir mengesahkan dari Kemendikti ya. Kalau negeri Kak? Kalau negeri itu nggak usah, karena kan negeri udah pasti terdaftar. Oke. Nggak ada persyaratan kayak minimal akreditasi apa gitu, nggak ada ya? Nggak masalah, yang penting ada stempel Kemendikti itu diakui udah. Kayaknya sih nggak ada diakui itu akreditasi apa ya. Yang jelas dia terdaftar di Dikti, aman sih. Cuman pada saat itu mungkin ya, aku nggak tahu sih ya. Mungkin kan karena akperku swasta, tapi S1 ku negeri. Jadi yang dipakainya yang negerinya mungkin ya. Tapi S1-nya ya. Tapi semuanya itu kan aku masukin berkasnya, jadi aku nggak tahu yang mana yang berlaku. Oke, jadi ya karena yang ijazah terakhirnya tadi negeri, jadi yang diplomanya mungkin nggak di ini lagi, pakainya ijazah terakhir gitu ya. Jadi nggak perlu pakai stempel Dikti. Tapi aku tetap masukin. Lampirin semua. Jadi aku melewati Dikti. Oh gitu. Oh jadi sempat ada stempel Diktinya juga itu? Ada. Yang buat akper. Terus ijazah, terus transkrip nilai itu harus diubah menjadi jam. Jam pelajaran. Kalau kita kan rata-rata angka nilai aja ya di transkrip nilai ya. Nah itu untuk merubahnya gimana itu Kak? SKS. Di sini nggak mengenal sistem SKS. Di sini mengenal sistem jam. Oke, oh gitu ya. Nah itu berarti untuk konversi menjadi jam itu gimana itu tekniknya? Kalau aku dulu langsung minta ke kampus sih, langsung dikasih. Oh gitu. Nah ini masalahnya, biasanya kan rata-rata kalau daftar nilai sekarang tuh kan bentuknya. Kemarin aku akper bisa, S1 udah pasti bisa lah karena termasuk universitas yang bagus. Oh itu berarti prosesnya di kampus aja itu ya untuk konversi dalam bentuk jam itu. Yang lainnya lagi selain tadi sertifikat bahasa, terus ada terjemahan untuk berkas yang ini, ada lagi kayak untuk proses transisinya
ke Spanyolnya itu ada persyaratan apa lagi? Enggak sih, cuman itu doang. Jadi ijazah, yang pasti ijazah, terus sama transkrip nilai yang udah dikonversi ke jam, terus sama bahasa apa lagi ya? Bahasa, sertifikat. Waktu kemarin itu aku banyak banget yang aku lampirin sih. Karena aku pikir untuk apa ya, dokumen pendukung gitu. Jadi aku waktu itu surat tanda registrasi itu aku masukin juga. STR-nya kita Indonesia ya. STR kita. STR-nya kita juga aku masukin. Terus pengalaman kerja juga aku masukin. Terus sertifikat kursus semua aku masukin. Aku pikir ya udahlah buat pendukung aja gitu, yang meyakinkan bahwa aku tuh udah perawat gitu loh. Pokoknya yang berkaitan dengan apa yang udah kita lakukan di Indonesia berkaitan dengan kesehatan, keperawatan, lampirkan aja di situ ya, mau pelatihan dan lain-lain gitu. Oke. Nah, terus sekarang udah kerja di Spanyol di rumah sakit atau gimana itu, Kak? Jadi kemarin itu kan aku kerja di rumah sakit. Cuman karena aku lagi kuliah ngambil S1 S2 waktunya nggak bisa aku compare, jadi sekarang aku kerja kayak part time gitu di panti jompo. Bentar, agak keputus tadi, Kak. Sekarang lagi proses kuliah ke S2 gitu ya? Iya. Oh, S2 berarti ya yang Kakak sebutkan tadi ya, bukan kayak spesialis untuk khusus perawatan luka gitu aja. Untuk S2-nya ya? Kalau di sini itu ada, bentar ya. Kayaknya ini wifi ku, sebentar. Oke, Kak. Iya. Gimana, Kak? Tadi aku lagi sampai mana tadi aku cerita? Tadi yang kalau di Spanyol tadi untuk S2 gitu ya? Itu gimana? Oh iya. Jadi di sini itu master, di sini tuh perawatan luka itu ada beberapa. Jadi ada cuman kursus, ada expert di bidang perawatan luka, sama ada master perawatan luka. Oh gitu. Ya. Jadi aku ngambil yang masternya. Berarti kalau diijazahkan dalam versi Indonesia itu setara S2 kan itu? Iyalah. Itu ininya tetap di profesi ininya apa menyebutnya kalau di sana? Tetap keperawatan gitu juga atau? Di sini sih disebutnya paling master, ya master di bidang perawatan luka gitu aja. Oh gitu aja ya. Kalau kayak kita Indonesia kan untuk tingkatan itunya S1 perawat, S2 perawat. Cuma untuk luka itu kayak ada keterampilan khusus gitu ya. Kalau itu memang master keperawatan luka itu ya. Iya. Dan di sini master keperawatan luka itu justru dokter-dokter dermatologo. Dermatologi itu apa sih? Dermatologi untuk. Iya, dermatologi. Sorry ya kok bahasaku mix. Oke. Harap dimaklumi. Iya. Itu justru konsultasinya buat kita sama kita kalau untuk perawatan lukanya. Oh, oke. Karena dia memang spesifik di perawatan luka ini ya. Itu untuk mendapatkan itu prosesnya berapa lama untuk perkuliahannya ini? 1 tahun. Setahun aja ya? Oh, jadi dari kita S1 misal nih ya, saya ini S1 nih, mau juga profesi kayak kakak gitu, tetap setahun juga atau ada kayak penyetaraan lagi? Setahun. Tetap setahun itu. Oh cepat ya berarti ya. Kan di Indonesia rata-rata 2 tahun nggak sih kalau? Karena kita prakteknya sekalian sama teorinya langsung. Oh jadi di situ ya, singkat jadinya. Bisa menyingkat waktu. Kalau untuk S3 ada ini nggak, Kak? Ada apa info bayangan nggak berapa lamanya kalau untuk sampai ke tahap itu? Kalau S3 yang setahu aku ya, teman-temanku pada ngomong itu katanya tergantung dari kitanya. Karena kan dia kan bukan bukan kelas lagi, tapi dia lebih ke disertasinya. Penelitian dia ini mengembangkan ya. Jadi tergantung kita mau cepat atau mau lambat, tergantung dari kita. Oke. Lanjut lagi, Kak, ambil lagi, Kak, sampai amazing. Kita lanjut lagi. Oke. Ini udah berproses berapa lama, Kak, di S2-nya, Kak? Kemarin start September. Berarti udah berjalan setengah jalan belum ya? Setengah jalan ya? Setengah jalan, ini udah UTS soalnya. Oke. Nah, nanti untuk setelah selesai di pendidikan itu nanti langsung diterima langsung di ini atau masih cari lagi di
di apa pekerjaannya itu? Apa udah disiapkan dari Cari otomatis lagi, gitu? Oh, tetap kita cari cari lagi. ini ya. Cuma lahan Cari. ininya udah jelas ya, kayak di rumah sakit apa gitu. Sebenarnya kalau kita mau cari kerja itu di sini tuh nggak seperti kayak di Indonesia ya. Heeh. Di sini tuh kan pilihannya tuh cuman swasta atau negeri, Oh gitu. ya kan? Dan terbatas. Maksudnya gimana ya aku bilang ya? Di sini tuh rumah sakit itu nggak kayak di Indonesia. Kayak misalnya Gimana di itu, Kak? provinsiku ya. Misalnya di provinsiku ya contoh ya. Heeh. Rumah sakit itu cuman ada rumah sakit negeri itu yang pusatnya itu ada di tempatku di Santander. Terus ada di maksudnya di kota-kota yang lain yang sekelilingnya itu ada 1, 2, 3. Itu Jadi rumah kayak sakit. rumah sakit. Iya, 3 rumah sakit. Rumah sakit pendukungnya itu cuma 3, rumah sakit pusatnya 1. Nah, rumah sakit swasta itu cuma ada 2. Itu setara nggak sih rumah sakit pendukung sama yang swasta itu? Ininya, maksudnya fasilitas apanya gitu? Tingkatannya gimana, Kak? Kalau di sana, kalau kita di Indonesia kan mulai dari paskes tingkat 1 tuh puskesmas. Naik ke rumah sakit pun kan ada tipe C, tipe B, tipe A gitu. Kalau di sana gimana itu? Tingkatan Kalau di sini itu pertama sama lah puskesmas. Apa nyebutnya kalau di sana puskesmas versi Spanyol tuh? Centro de Salud. Centro de Salud. Terus setingkat di atasnya? Kalau misalnya memang untuk kayak dokter-dokter spesialis, biasanya nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar situ dulu. Misalnya dia tinggalnya di mana, di kota mana, lebih dekatnya ke rumah sakit yang di mana. Oke. Jadi misalnya contoh kamu tinggal misalnya di kota Palangkaraya misalnya gitu kan, pusatnya di Palangkaraya nih. Nah, terus misalnya orang-orang yang misalnya tinggalnya di mana nih, di desa kamu lah ya misalnya entah di mana gitu. Nah, kota terdekatnya mana? Oke, oh gitu. Jadi puskesmas rumah sakit ke yang terdekatnya dulu di kota itu ya. Nah, kalau ternyata kompleks masalahnya baru dirujuknya ke rumah sakit yang pusatnya yang di Santander. Oke, Santander. Oke. Gitu. Alurnya tetap berjenjang juga dia ya. Bisa nggak langsung misalnya kita langsung ke yang Santander itu aja, langsung lompat langsung gitu? Nggak bisa? Kalau misalnya kan di sini kan apa-apa harus pakai janji temu. Oh itu nggak ada bisa langsung tiba-tiba nongol gitu bikin ini nggak bisa ya? Kecuali misalnya kita lagi posisi di Santander, kita ke UGD. Dalam keadaan gawat darurat ya. Kalau iseng aja gitu, aku mau kontrol gitu nggak bisa ya. Harus kontrak dulu di depan ya. Iya. Oh gitu. Berarti nggak ada kayak antrian numpuk apa gitu nggak ada ya? Karena udah kontrak, udah diatur. Iya. Oke. Bayangnya gitu ya kalau di Spanyol. Udah rapi berarti ya sistem di sana Kak ya? Udah rapi. Nggak ada kayak kita di Indonesia yang sampai antrian numpuk berjam-jam gitu, nggak ada ya kalau di sana ya? Antrian numpuk berjam-jam tapi yang udah punya janji. Kan itu kita yang nggak tahu misalnya konsultasinya cepat atau lama itu kan. Misalnya kita dijadwalin cuma 10 menit gitu misalnya kan. Nah ternyata misalnya ada komplikasi misalnya. Nah terus jadi yang harusnya 10 menit jadi 30 menit misalnya. Nah kan berarti kan udah 2 kan yang numpuk. Iya. Tapi antrian gitu. Maksudnya tuh nggak sampai numpuk kayak versi kita Indonesia numpuk banget tuh jual gitu, enggak ya. Paling miss-nya berapa menit gitu aja kali ya. Cap ininya. Oke, udah serapi itu. Kalau untuk kayak membuka kayak di Jerman kan banyak banget tuh Kak yang Indonesia apply kerja di Jerman gitu. Nah, kalau di Spanyol gini untuk populasi tenaga kerja Indonesia yang kerja di sana banyak juga nggak Kak? Sekedar informasi aja. Yang aku informasi dari KBRI ya, KBRI yang di Spanyol, KBRI Madrid. Di seluruh Spanyol ini orang Indonesia itu belum nyampe 3.000. Oh, dikit menurut data pemilu di tahun yang kemarin ini, yang terakhir ini. Yang terakhir belum nyampe 3.000. Oke, belum nyampe 3.000 orang. Nggak sebanyak kayak mereka di Belanda, di Jerman itu ya, banyak banget mereka di sana. Iya. Belanda itu udah kayak Indonesia kedua itu. Iya, ternyata di sana juga kayak keturunan Indonesia begitu banyak juga ya, yang diaspora ini separuh
Indonesia, separuh Belanda gitu. Kalau di Spanyol Iya. memang agak sedikit ya. Agak sedikit. Dan kalaupun misalnya populasi penduduk Indonesia yang bekerja di sini tuh biasanya kerjanya tuh kebanyakan tuh orang laut, pelaut. Oh, di perkapalan dan apa gitulah ya. Kalau untuk kesehatan Terus jarang banget ya Kak. aku Kayaknya satu-satunya deh. Aku nyari juga kayaknya Kakak satu-satunya. menurut data KBRI aku masih yang pertama dan Eh, masih satu-satunya. Iya, satu-satunya di sana deh Kak, benar Kak. Nggak ada yang tembus. Sama kayak yang mulai buka kalau di Timur Tengah itu di mana ya kemarin di Qatar ya. Qatar juga agak jarang. Yang banyak itu Arab Saudi sama di Oman banyak tuh. Kalau di Eropa Jerman banyak juga. Belanda banyak gitu. Hmm. Oke. Di Portugal malah belum ada. Kemarin aku Ah. sempat ke KBRI Portugal juga. Oh, gitu. Di Lisbon tuh belum ada katanya. Belum ada perawat Indonesia yang ada di situ gitu. Itu membuka peluang untuk, ada nggak peluang misalnya kayak kami nih pengen kerja di sana, ada nggak peluang gitu Kak untuk di Spanyol sendiri? Sebetulnya sih sejujurnya ya aku belum Ah. tahu jalannya karena memang istilahnya bisa dibilang aku kan karena suami di sini ya dan suami bekerja di sini. Jadi kan untuk proses itu kan aku nggak perlu kerja juga nggak ada masalah. Karena sponsor dari suami hitungannya gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau orang yang memang datang ke sini untuk Tujuan pengen utamanya kerja jadi kerja. perawat, kayaknya ya memang harus cari kerja biasa dulu. Baru nanti disetarain ijazahnya gitu. Oh gitu. Oke, untuk penyetaraan ijazahnya berprosesnya kayak Kakak ceritain tadi ya, gitu pokoknya kurang lebihnya. Oke. Untuk kalau di Indonesia ini terkenal banget sama upah nih. Kalau di Spanyol gimana tuh Kak? Masuk akal nggak upahnya? Sebenarnya sih kalau di Spanyol ya, gaji perawat itu sebetulnya udah di atas UMR. Tapi kalau misalnya dibandingin dengan beban kerjanya, sebenarnya juga tetap aja nggak seimbang sih. Oh, tetap berat juga ya? Tetap nggak seimbang. Kalau menurut aku, cuman ya udah bagus sih, makanya dibilang rendah banget juga enggak. Jadi misalnya gini lah contoh ya, UMR di sini itu di Spanyol itu yang orang yang biasa itu apa sih namanya? UMR ya udah. UMR itu sekitar 1.200 euro. Spanyol pakai euro tetap ya? 1.200 kalikan berapa sekarang? 19 ya? 19.000 ya? Ya. Gak tahu 19 sampai 20 nih sekarang nih. 20-an lah kayaknya. Hitung ini aja belum pokoknya sekitar segitu ya. Oke. Nah, terus dia karena itu kan yang buat yang kerja yang istilahnya yang level bawah lah ya. Nah, tapi kalau perawat itu gaji pokoknya itu sekitar 1.500-an. 1.500 euro. Itu ada tahapan ininya nggak Kak untuk yang orang 0 tahun sampai sekian tahun, habis itu sekian tahun sampai sekian tahun, ada jenjangnya gitu juga nggak? Ada. Kalau di swasta itu biasanya setiap 3 tahun sekali itu ada namanya trienio. Jadi selain kenaikan gaji, selain ada kenaikan gaji, itu nanti ada namanya trienio. Jadi itu di luar gaji pokok. Oh, kayak bonus ya hitungannya gitu ya? Kenaikan. Bukan bonus sih, jadi dia setiap bulan juga. Jadi kayak kenaikan. Jadi kenaikan gaji pokok, terus ada lagi kenaikan yang namanya trienio ini. Tapi setiap 3 tahun. Per 3 tahun, oke. Jadi misalnya contoh ya, misalnya aku kenaikan gajiku, misalnya kenaikan gaji di sini nggak tinggi-tinggi, say. Oh gitu. Di sini kenaikan gaji tuh misalnya 1 tahun ini tuh naik cuma 30 euro atau 40 euro. Nah, misalnya aku ternyata udah 3 tahun juga kerja di situ, misalnya. Nah, trienioku 80 euro. Jadi 80 euro ditambah 40 euro itu. Oh, jadi itu di ininya. Kalau gitu. Yang kenaikan per 3 tahun itu udah pasti ya, setiap 3 tahun dia akan nambah gitu ya? Nambah. Per 3 tahun gitu. Oke. Ini sekarang udah berapa tahun di Spanyol, Kak? Aku tahun ini 11 tahun? Sempat pulang ke Indonesia? Pulang dong. Kapan terakhir pulang itu, Kak? 2024.
2024 sempat pulang. Oke. Mm-mm. 11 tahun di sana udah. Tapi masih ini kan masih apa maksudnya WNI kan, bukan belum Masih WNI dong, karena Jangan- kalau di jangan. sini sudah jadi warga Kalau di- negara sana. kalau di sini Heeh. kalau kita itu kan belum ada namanya double nationality. Nggak mengenal dui keluarga negaraan kalau Spanyol ya. Enggak. Beda sama Amerika ya. Bukan. Indonesianya yang justru Iya, enggak. iya, heeh. Iya, Indonesia nggak mengenal dui keluarga negaraan kalau memang kecuali dia memang melepas ininya ya, keluarga negaraannya ya. Hmm, Gitu. Suami orang sana atau gimana, Kak? Orang Indonesia. Saya masih cinta produk lokal. Siapa tahu orang dapat orang Spanyol gitu. Kerjanya memang di Spanyol gitu ya, Kak ya. Anak juga dibawa ke sana semua, Kak. Ya. Udah sekolah di sana. Oke, luar biasa lah 11 tahun. Apa ini nih biasanya kalau lama di Eropa nih apa yang dikangenin dari Indonesia, Kak? Ya udah pasti makanan dan keluarga lah. Makanan Indonesia tetap banyak nggak, Kak, kayak kebutuhan warung-warung Indonesia apa gitu kayak di Spanyol gitu? Susah ya? Di tempatku nggak ada. Kalau mau nyari berarti harus ke Madrid atau ke Barcelona. Itu jual yang kayak khas kita Asia gitu ya? Madrid atau di Catalunya, di Barcelona ya? Ya. Kalau misalnya kita kayak di Santander gitu, kita harus ke provinsi sebelah. Namanya Bilbao. Bueno, País Basco. Oke. Kalau Di sana Spanyol ada. agak jauh-jauh nggak sih jarak dari tempat kakak ke Madrid atau ke Barcelona gitu? Berapa ini perjalanannya, Kak? Berapa lama itu? Tergantung naik apa. Transportasi umumnya di situ apa? Kereta ya gitu ya? Tram atau Ya apa ada gitu? kereta, ada pesawat, ada bis. Oh, kereta yang umum. Berapa jam perjalanan itu? Kalau dari tempatku dari Santander ke Madrid itu sekitar 4,5 jam. 4 jam. Hitungannya Kalau 4 jam. Kalau ke Barcelona lebih lama lagi. Mungkin lebih sekitar 8 jam mungkin. Kurang lebih kayak Jakarta Bandung atau Jakarta ke Jawa Tengah gitu kali ya. Oke, gitu. Oke, terakhir nih kali, Kak, lebih ke saran kali untuk teman-teman di Indonesia yang pengen juga nih berkarir kayak Kakak, kerja di luar negeri, kira-kira apa nih yang harus kami siapkan dulu? Yang pertama belajar bahasa. Bahasa tuh penting ya. Oke, bahasa. Terus sama siapin mental. Gimana tuh, Kak? Maksudnya kalau mental itu, kalau di negara luar tuh gimana tuh? Kalau mental itu karena gimana ya aku bilang, kita itu bekerja di negara orang, itu sistemnya pasti akan berbeda. Di satu sisi memang aku bisa bilang bahwa kerjaan perawat di sini itu lebih ringan. Dibanding yang di Indonesia? Iya, kenapa? Karena di sini tuh ada namanya asisten perawat. Oh, jadi iya tadi yang Kakak ceritain tadi ya. Jadi kita tuh nggak pernah tuh yang namanya mandiin pasien, terus ganti pampers, terus bangunin pasien, nggak ada. Itu semua tinggal kita bilang, misalnya ini pasien harus dibawa ke ronsen ya. Terus aku udah bikin janji jam sekian gitu. Nanti mereka jalan sendiri. Kalau udah ada hasil, nih hasilnya gitu. Oke, jadi kerjaan perawat tuh jelas ya, nggak sampai ke yang seperti itu tadi. Tupoksinya juga. Nah, tapi yang bikin beratnya adalah satu perawat bisa buat kalau kasusku ya bisa sampai 26 sampai 28 pasien. Itu memang karena kekurangan tenaga perawatnya atau gitu. Jadi satu banding 20 ya. 28. Hampir 30. Berat juga ya, Kak ya. 1 banding 30. Untuk kerjanya sendiri rata-rata seharinya berapa jam, Kak? Sama, 7 jam 8 jam. 7 jam 8 jam ya. Tapi ada bedanya sama di Indonesia. Gimana, Kak? Kita kerja 8 jam, kita pulang, keluar dari gerbang, kita tidak akan pernah ditelepon. Oke, jadi urusan kerjaan stop sampai di situ. Stop. Oke, itu yang nggak ada di Indonesia, Kak. Kita kalau nggak ada. Kayak WhatsApp apa gitu sampai dibuatin grup kantor apa gitu. Jadi sampai di rumah itu pikirannya masih pekerjaan gitu. Jadi sampai di rumah kalau ini benar-benar itu kayaknya yang perlu kita contoh itu, Kak. Jadi di rumah ya urusan rumah, urusan kerjaan gitu ya. Itu yang belum sampai di Indonesia. Aku pernah nih ceritanya ya. Aku gimana, ceritanya pernah nih. Ini pengalamanku waktu awal-awal.
Jadi aku nyampe di rumah, aku masih ingat sesuatu. Iya aku belum ini. Aku belum ini. Aku nelfon ke temanku, telepon ke rumah sakit, aku telepon. Aku lupa loh tadi ini begini gitu. Terus dia bilang gini, Savitri, kata dia gitu. Kalau kamu udah keluar dari Rumah gerbang, sakit, jangan pernah ingat-ingat lagi. Dia bilang jangan pernah ingat-ingat lagi apa yang ada di sini. Mantap. Biarlah yang di shift selanjutnya itu yang menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Wih, itu yang perlu dicontoh tuh. Kalau kita sampai pulang ke rumah pun masih di teror nih di urusan kantor gitu. Oke. Nah, itu yang maksudnya itu yang apa ya? Yang menurut aku untuk menjaga kesehatan mental kita lah intinya. Iya benar-benar. Kayak stres kerja tuh rata-rata kan bukan karena kelelahan fisiknya. Pikiran juga itu ya. Oke. Oh gitu jadi bedanya. Apalagi tadi Kak, persiapkan bahasa, mental, apalagi selanjutnya Kak? Mental itu yang tadi aku bilang karena budaya orang sini kan berbeda ya. Yeah. Jadi kita harus beradaptasi. Misalnya contoh, di sini orang di sini yang rasis pun ada. Oh gitu. Yang rasis pun ada, baik itu teman kerja, baik itu pasien atau keluarga pasien, ada aja. Nah, yang kayak gitu harus dipersiapkan juga. Makanya kalau aku sih menyarankan ya, aku pribadi menyarankan kalau mau keluar negeri kalau bisa di bawah 40 tahun. Oke, jadi mentalnya ya di atas itu kan udah baperan, udah apa gitu kan ya. Nah, sama fisik juga. Cuaca juga, maksudnya cuaca juga mendukung. Cuaca kalau misalnya kita semakin tua itu, aku ngomong diriku pribadi aja ya. Semakin tua itu kita untuk adaptasi dengan lingkungan, dengan cuaca itu beda. 4 musim di sana ya. 4 musim. Nah, terus sama kembali lagi sistem di sini kan berbeda. Jadi banyak hal yang kita di Indonesia itu kita pakai, di sini enggak. Misalnya begini. Kayak kita kan di sana kan kita harus bikin satu pasien itu kita harus bikin asuhan keperawatan segala macam bla bla gitu ya. Ya, kalau di sini itu asuhan keperawatannya udah ada di komputer. Oke, sistem kita tinggal digital klik, semua. Nah, kita tinggal klik. Tapi itu untuk pelaksanaannya ya belum tentu bisa, karena kan satu perawat buat 28. Iya. Banyak tadi yang ditangani banyak di situ ya. Dan di sini ada satu lagi yang membuat aku kayaknya buat aku sih bagus ya, buat kesehatan mental sih. Komplain, apa itu komplain? Komplain maksudnya komplain dari pasien gitu? Komplain dari pasien, dari keluarga pasien itu dianggap gini. Oh gitu, jadi sepelein aja gitu ya? Iya. Oh gitu, secuek itu ya? Iya, asli. Oke. Kalau kita kan udah sampai ke hati tuh kalau udah komplain apa gitu. Dan yang pasti itu kalau di Indonesia tuh dikit-dikit kronologis kan? Iya, audit habis itu gimana ini. Kalau di sini enggak ada. Di sini paling cuma ditanyain, ini pasien ada komplain nih, gini. Terus sebenarnya gitu kejadian gimana gitu. Sebenarnya kejadiannya gimana? Oh, kejadiannya tuh gini. Oh, ya udah. Stop sampai di situ. Mantap. Cocok banget untuk orang yang cuek. Benar, cocok buat orang yang cuek. Tapi kalau orang yang pakai hati, iya. Oke Kak. Oke, makasih banget nih Kak udah meluangkan waktunya nih Kak ya. Salamlah untuk keluarga di sana. Oke, makasih. Ini